Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Guno Budianto dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas mata kuliah Hukum Internasional untuk memaparkan dan menganalisis pasal 41 dan 42 Konvensi Wina 1969. Baik, sekarang kita mulai dari pasal 41 dulu. Pada pasal 41 Konvensi Wina 1969 memaparkan perjanjian untuk memodifikasi perjanjian multilateral antara pihak-pihak tertentu saja. Pada ayat satunya berbunyi, dua atau lebih dari pihak-pihak dalam perjanjian multilateral dapat membuat perjanjian untuk memodifikasi perjanjian tersebut sebagai di antara mereka sendiri jika huruf A, kemungkinan modifikasi semacam itu disediakan oleh perjanjian, atau huruf B, modifikasi yang dipermasalahkan tidak dilarang oleh perjanjian dan tidak mempengaruhi kenikmatan hak-hak pihak lain berdasarkan perjanjian atau kinerja kewajiban mereka, serta tidak berhubungan dengan ketentuan, penghinaan yang darinya tidak sesuai dengan pelaksanaan efektif dari objek dan tujuan perjanjian secara keseluruhan. Pada pasal 41 ini, sebenarnya di dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional kita juga memaparkan hal yang hampir serupa, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 pada pasal 16. Pada pasal 16 ayat 1 berbunyi, Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Lalu ayat 2, perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Mari kita bandingkan antara Konvensi Wina pasal 41 dan pasal 16 yang tertera di sini dan di sini. Ya. Kedua peraturan, baik pasal 16 ataupun pasal 41 tersebut menjelaskan mengenai perubahan atau modifikasi yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota perjanjian yang terjadi di kemudian hari. Akan lebih baik apabila perjanjian tersebut memuat peraturan dan ketentuan mengenai perubahan dan modifikasi suatu perjanjian di masa mendatang. Oleh sebab itu, suatu perjanjian hendaknya memiliki peraturan, ketentuan, dan cara-cara dalam melakukan modifikasi aturan yang akan terjadi di kemudian hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari tidaknya jelasnya kepastian hukum, karena di dalam melakukan perubahan atau modernisasi mengikuti perubahan zaman, kita harus melakukan sebuah evolusi peraturan yang seiringan dengan kemajuan. Oleh sebab itu, ditekankan perlunya aturan yang mengatur mengenai perubahan atau modifikasi yang akan terjadi di kemudian hari agar tidak menyeleweng dari sistem kepastian hukum. Lalu selanjutnya adalah pasal 42 Konvensi Wina. Pada pasal 42 ini membahas mengenai validitas dan kelanjutan dari kekuatan perjanjian. Pada ayat 1 berbunyi, validitas suatu traktat atau persetujuan suatu negara untuk diikat oleh traktat hanya dapat dimaksudkan melalui penerapan konvensi ini. Ayat 2, pengakhiran jaminan, pengunduran dirinya, atau penarikan suatu pihak hanya dapat terjadi sebagai akibat dari penerapan ketentuan-ketentuan perjanjian atau konvensi ini. Aturan yang sama berlaku untuk penangguhan operasi perjanjian. Pada pasal 42 ini memaparkan atau menjelaskan mengenai suatu pemakzulan, pengakhiran perjanjian, pengunduran diri, atau penarikan suatu pihak. Hal ini sebaiknya dimuat dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, karena dalam melakukan prakteknya berjalannya waktu nanti kita memerlukan suatu sistem di mana hal itu harus tertuang dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang membuat perjanjian. Lalu dalam suatu pemakzulan juga harus ada aturan mengenai hal tersebut. Hal ini bertujuan agar kita semua atau negara-negara anggota dari perjanjian tersebut tidak semena-mena dalam melakukan pemakzulan atau pengakhiran perjanjian.
Sekian informasi yang dapat saya paparkan, banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, dan terima kasih.